Bang, sekarang kok banyak clothingan bertemakan Jepang-Jepangan? Bang, kok sekarang hype-nya gambar-gambar Jepang ya? Mas Hairul ngikutin tema-tema Jepang juga kah? Yang terakhir tadi WTF banget sih. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Nih kenapa dah tiba-tiba banyak yang ngomongin tentang beginian nih. Hype-hype di Jepangan ini naik lagi pertengahan tahun kemarin sampai sekarang gitu kan, sampai hari ini. Nah, semakin kesini itu semakin rame cuy. Jadi kalau misalnya kamu baru tahu atau ngerasanya itu sekarang, ya udah telat banget Bambang. Ya sebenarnya nggak cuma clothingan gitu. Orang biasa yang sebelumnya underestimate ke anime sekarang itu banyak yang ngikutin anime. Ya walaupun mungkin tahunya cuma AOT, Kimetsu, ya yang penting ngikutin hype-nya gitu kan di TikTok, yang penting joget. Nah, terus kemarin tuh ada DM nyasar gitu kan. Nggak tahu nyasar atau emang dia barusan follow atau gimana. Nah, itu setelah aku post beberapa kali artikel Masahiro gitu kan. Biasanya kan aku kalau misalnya mau produksi itu aku spoil dulu gitu kan di Instagramku. Nah, itu ada yang DM gini, Bang, kok Masahiro artikelnya gambar-gambar Jepang? Ya, artikel-artikelnya emang... Ya mau bikin artikel apa, Pak? Mau bikin desain apa gitu? Namanya aja udah Masahiro gini loh, Masahiro, ya kan? Masahiro. Ya kali, masa aku bikin tema-tema pantai, tema-tema metal-metal yang dark atau yang gimana? Ya kan nggak cocok sama nama cuy. Ada lagi nih yang DM ngomong gini, lah kan Masahiro kan ke Cina-Cinaan. What the? Aduh, Masahiro tuh udah dari tahun 2014 ya, pertama kali berdiri sampai sekarang, itu kita konsisten mengusung tema Jepang. Iya, tema-tema Jepang yang dulu itu dianggap dalam tanda kutip kayak sampah gitu kan. Ya, tema-tema Jepang kayak what the fuck lah, masa temanya tema-tema kartun gitu kan. Itu mungkin di sebelum tahun 2018 itu udah banyak orang-orang yang meng-underestimate seperti itu, dan orang-orang yang ngambil tema-tema itu ketika waktu itu penuh dengan bulian, at least kayak hujatan, dibilang kayak wibu atau bau bawang atau nolep freak dan lain-lain. And now how banyak sekarang jadi kayak wibu-wibu dadakan gitu kan, yang gara-gara di IG rame atau di TikTok rame, mereka langsung ikut-ikut. Ya aku sekarang lagi ngikutin AOT dong, aku lagi ngikutin Kimetsu. Loh, terus gak boleh mas aku ngikutin tren-tren yang lagi hype sekarang? Loh, ya silahkan, gak ada yang melarang gitu loh. Cuma ya aku senyum aja gitu kan kalau misalnya ada orang mungkin yang aku kenal nih ya, mungkin yang aku kenal dulunya itu kayak menghujat aku atau meng-underestimate tema-tema clothinganku, dan sekarang mereka yang menghujat ini akhirnya ya sekarang tiba-tiba ngikutin tren di Jepangan yang seperti ini, yang bilangnya mereka itu ibu, tema-tema bau bawang. Oke, let's talk about bisnis teman-teman ya. Memang yang namanya bisnis itu kita harus melihat tren, ya kan? Justru salah kalau misalnya kita ketika ada tren apa gitu kan, ya kita akhirnya tutup mata. Ya salah, menurutku nggak seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita berkacamata dalam dunia bisnis. Ini we talk about bisnis ya teman-teman. Kita ngomongin tentang bisnis. Jadi bisnis and trend yang berlaku atau yang berjalan saat itu. Nah, as a personal, silakan kalau misalnya kalian mau ikut tren atau enggak, it's your choice. Aku pribadi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Aku pribadi nggak ada masalah sama brand-brand yang mungkin core konsep atau core clothingannya itu aslinya bukan Jepangan, terus sekarang lagi tren Jepangan, mereka akhirnya ngikutin. Ya aku nggak ada masalah gitu loh, itu terserah mereka, dan aku ya nggak ngurusin juga gitu kan. Justru aku malah seneng kalau misalnya banyak brand-brand itu yang mengangkat tema Jepang teman-teman. Ya kayak ketemu temen lah ibaratnya gitu loh, ada yang sefrekuensi, kasarannya seperti itu. Nggak ada rasa-rasa kayak tersaingi atau apalah gitu, menurutku nggak sama sekali. Jadi aku nggak menganggap orang-orang berbisnis, orang-orang sama-sama clothingan, apalagi sama-sama mengambil ranah tema Jepangan itu sebagai musuh. No, aku sama sekali nggak ngurus, dan ya bodo amat gitu. Mereka mau ambil tema apa terserah, dan itu walaupun sama-sama setema pun
oke, it's okay semua. Nah, terus kalau misalnya ada yang tanya, loh Mas kenapa kok nggak tersaingi? Bukannya justru malah memperkecil atau mempersempit ruang lingkup dari Mas Ganjar. Nah, kalau aku mikirnya seperti ini, karena ketika tren ini atau orang itu semakin banyak yang suka Jepangan, sebenarnya malah menguntungkan buat aku pribadi gitu kan. Hukum ekonomi berlaku di situ cuy. Jadi kayak semakin banyak demand, semakin banyak permintaan gitu kan, maka butuh banyak supply juga kan. Butuh banyak supply yang ada di pasar kayak gitu. Nah, dari sini nanti tinggal siapa yang bisa konsisten dalam ranah ini, teman-teman. Dan gimana juga cara untuk dia berkreativitas mengembangkan suatu tren ini. Yang seperti kita bahas ini tadi adalah tema-tema Jepangan. Nah, apakah brand itu cuma sekedar ngikutin tren doang, tapi nggak mempelajari apa tren tersebut atau mungkin Jepangan ini seperti apa, ya tahu Jepang atau desainnya Jepang seperti ini doang, kayak gitu. Atau mungkin explore lagi gitu kan tren tersebut untuk dibuat menjadi sesuatu yang lebih menarik. Toh ya nanti yang bisa menilai juga pasar gitu kan, calon pembeli yang bisa menilainya. So, menurut kalian gimana dengan tren-tren orang yang mendadak menjadi wibu gitu kan, mendadak clothingan-clothingan ini brand-brand pada desain-desain Jepang semua yang sebelumnya mungkin nggak terfikirkan atau nggak pengen menyentuh ranah Jepangan gitu kan. Kalian bisa coba komen di bawah pendapat kalian seperti apa. So, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.